Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah. Beliau ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Menggali Teladan Agung dari Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, saat kita berbicara tentang sejarah, kita seringkali hanya melihatnya sebagai deretan tanggal dan peristiwa. Namun, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar itu. Ini adalah sebuah epos heroik, sebuah kisah yang menggemparkan dunia, yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan yang tak lekang oleh zaman. Bayangkan pemirsa, seorang anak yatim piatu di tengah gurun pasir Mekah. Kehidupannya penuh dengan perjuangan sejak lahir. Tapi justru dari kesulitan inilah sosok Muhammad Al-Amin, si paling terpercaya. Gelar itu muncul bukan hasil promosi, bukan hasil kampanye, melainkan pengakuan jujur dari seluruh masyarakat Mekah, termasuk musuh-musuhnya. Ini adalah bukti bahwa karakter beliau sudah sempurna, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Pemirsa sekalian, puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya mendirikan sebuah masjid, tetapi juga membangun sebuah adat yang berlandaskan kepada keadilan. Pemirsa sekalian, kita sering mendengar kisah mengenai Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Setelah bertahun-tahun diusir dan diperangi, Nabi Muhammad SAW kembali dengan ribuan pasukan. Beliau memasuki kota Mekah tersebut. Setelah beliau menaklukkan kota Mekah tersebut, tapi apakah yang beliau lakukan? Beliau memasuki kota Mekah tersebut dengan kepala tertunduk, bukan dengan kesombongan. Beliau memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakitinya, menindas para sahabatnya, bahkan membunuh para kerabatnya. Ini adalah bukti bahwa hati beliau sangatlah mudah untuk memaafkan orang lain. Pemirsa sekalian, kisah Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar kisah masa lalu, tetapi banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Di antaranya ialah yang pertama, sosok Muhammad Al-Amin dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mudah dipercaya karena apa yang diperintahkan oleh Allah, beliau akan lakukan sepenuhnya dengan kejujuran tanpa ada perbohongan dalam kata dan mulutnya tersebut. Yang kedua ialah kesabaran dan keteguhan hatinya dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan. Yang ketiga ialah beliau ialah seorang orang yang punya kasih sayang dan pemaaf. Setelah peristiwa Fathul Makkah, beliau memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakitinya. Itu adalah bukti bahwa di dalam diri beliau terdapat jiwa pemaaf dan kasih sayang. Pemirsa sekalian, oleh karena itu, marilah kita jadikan akhlak beliau sebagai tuntunan kehidupan kita. Marilah kita jadikan akhlak beliau sebagai contoh dan teladan kita. Dan marilah kita amalkan
perilaku beliau di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.